Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bertemu pagi ini dengan mata kuliah komunikasi untuk pertemuan ke-7 dan 8. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dalam hati dulu. Berdoa disilakan. Amin, berdoa cukup. Ya guys, kita akan belajar mengenai komunikasi asertif. Baik, kita lihat di tampilan. Nah, sudah terlihat? Oke. Ini komunikasi asertif. Apa sih komunikasi asertif itu? Ya, assertion, dari assertion ya, bahasa Inggris. Dikatakan pengertian komunikasi asertif adalah suatu kemampuan untuk berkomunikasi, apa yang diinginkan, dirasakan, dan dipikirkan kepada orang lain, namun dengan tetap menjaga dan menghargai hak-hak serta keperasaan pihak lain. Ketika kita dengan tegas dan positif mengekspresikan diri kita tanpa maksud mengalah dan juga menyerang orang lain. Jadi kalau ada yang tidak setuju, maka kita akan menolak dengan baik gitu maksudnya. Jadi tidak menghina orang lain dan tidak menjelekkan orang lain ya. Ketika kita ingin mengungkapkan sesuatu, maka ungkapkan dengan baik tanpa harus menyinggung orang lain. Itu mungkin yang diinginkan dalam komunikasi asertif ini. Selanjutnya, agresif juga bisa terjadi. Apa sih agresif? Di sini kalau agresif, mohon maaf sebentar. Ya, agresif tak langsung biasanya orangnya sinis. Nah, kalau kita tidak setuju tapi dengan cara agresif diutarakan, maka biasanya sinis ya yang keluar. Lalu menciptakan suasana yang tidak nyaman karena orang lain tidak enak kan melihatnya dan juga tidak nyaman gitu ya, tidak enak hati. Lalu ekspresinya tidak jelas, seperti yang marah, seperti yang Sundanya banget kayak begitu, lain di bibir, lain di hati, apa yang diungkapkan di mulutnya, tapi hatinya lain. Oke, saya setuju misalnya, kan kalau ngomong setuju nggak begitu gitu ya. Moody, jadi emosinya mudah berubah, tergantung suasana hati. Yang asertif di sini, maka seseorang akan menghormati hak orang lain dan diri sendiri. Jadi bukan hanya menghormati orang lain, juga harus menghormati diri sendiri ya. Tidak menjelekkan diri gitu, tidak menghinakan diri, itu tidak boleh. Itu bukan asertif namanya. Berani menghadapi masalah, artinya setiap ada masalah kita hadapin, bukan berlari, itu orang yang asertif. Berani mempertahankan pendapat atau perasaan. Kalau memang itu betul dan kita harus pertahankan, maka pertahankan gitu tanpa tadinga, tanpa harus melukai orang lain ya. Dapat menerima penolakan. Jika seseorang menolak, tidak setuju dengan apa yang kita ungkapkan, ya kita terima. Yang namanya juga pemikiran pasti ada beda-beda ya, tanpa harus membenci orang yang menolak tadi. Mau mendengar dengan sikap netral, artinya ketika ada seseorang mau menceritakan sesuatu pada kita, maka dengarkan, tidak usah berpihak kepada siapapun. Kalau memang itu salah, kita salahkan. Kalau pendapat kita salah ya, tanpa harus menghinakan tadi. Kalau itu memang benar, kita benarkan. Tidak bertele-tele, artinya berbicaranya to the point, kepada fokus apa yang akan ingin dibicarakan. Tidak menyembunyikan informasi, artinya nggak ditutup-tutup gitu ya. Kalau mau jelaskan ungkapan aja, tak usah ditutup-tutup. Selanjutnya, pemecahan masalah secara win-win solution. Artinya kalau ketika memecahkan masalah pun orang yang asertif itu tidak berpikir untuk dianya untung orang lain rugi, tapi sama-sama diuntungkan dengan pemecahan masalahnya. Oke. Model tipikal perilaku asertif. Di sini biasanya orangnya mampu mengungkapkan perasaan atau emosi yang jelas dan jujur. Jadi ketika dia tidak suka, maka dia katakan tidak suka jujur. Tapi tadi dengan cara-cara yang baik gitu ya. Lalu memberikan hak jawab secara fair. Ketika kita berbicara dengan orang lain, maka orang lain harus klarifikasi bagaimana, kita dengarkan gitu. Jadi berikan kesempatan untuk orang lain untuk menjelaskan apa yang dia lakukan misalnya. Kalau itu tidak sesuai dengan apa yang kita. Jadi fair aja berbicara,
dengerin orang, kita ngobrol gitu. Kebagian kita dengerin, ya dengerin. Ketika kita ngobrol, yang ngobrol, orang lain yang dengerin gitu ya. Memberikan hak orang lain untuk menolak. Jika orang lain menolak, maka kita persilakan, itu haknya gitu ya. Tidak tidak memaksakan kehendak kita. Tidak mendua arti, artinya kok membingungkan orang lain. Katanya iya, katanya enggak iya sih sebenarnya. Nah, itu kan membingungkan. Kalau iya, iya. Kalau tidak, tidak. Gitu ya. Ringkas dan jelas, dari pembicaranya tadi to the point, ringkas dan jelas. Memberikan pujian yang tulus, jelas, dan tegas. Ketika kita harus memberikan pujian, maka berikan pujian yang tulus. Gitu ya. Jangan memberikan pujian yang sinis. Gitu. Bicara dengan prolog yang ringkas, tidak berputar-putar. Artinya ketika kita akan memberikan prolog, maka ringkas saja. Contoh misalnya ya, kalau kita ngelihat itu sih budaya ya, kalau pengantin perempuan menerima pengantin laki-laki atau sebaliknya pengantin laki-laki menyerahkan kepada pengantin perempuan. Jadi bicaranya langsung, saya atas nama keluarga laki-laki ingin menyerahkan dari kaki sampai bawah misalnya ya, calon pengantin wanita laki-laki. Jadi jangan ngomongnya biasanya kan, tapi itu budaya ya, heureuy biasanya dalam kondisi yang relax. Misalnya jalan-jalan dulu kemana, menceritakan itu laki-laki, terus muter-muter, nah baru pada tujuan. Nah, itu prolog terlalu berputar-putar, itu sebaiknya tidak dilakukan pada komunikasi asertif. Bahasa tubuhnya ramah, terbuka, dan mau mengerti. Artinya ketika berbicara, mohon maaf, tidak melipat tangan seperti ini, ya, tidak yang tersikapnya tertutup, melipat kaki itu artinya tertutup dan tidak mau mengerti gitu, dengan sikap kayak yang jaim kayak begitu, tapi terbuka. Bahasa tubuh ramah, misalnya senyum ya, agak membungkuk sedikit, itu etika yang diperlihatkan oleh budaya kita. Lalu manfaat perilaku asertif untuk apa? Ini akan membuka kemungkinan negosiasi. Saudara, penting, kalau terbiasa asertif itu, maka untuk negosiasi itu terbuka. Ketika orang menolak apa yang ingin kita lakukan atau apa yang ingin kita sampaikan, dia akan berpikir dulu karena sikap kita menyenangkan gitu. Ini penting dan untungnya ya. Lalu berikutnya adalah membuka kemungkinan win-win solution. Jadi saling menguntungkan satu sama lain, memberi kelegaan pada orang lain ketika kita harus menolak atau orang lain menolak pun kita akan menerimanya dengan baik. Nah, ini tidak akan membuat orang lain atau kita saling membenci di belakang. Membangun sikap saling menghargai, artinya ketika kita mendengarkan, berbicara dengan orang lain, dengarkan dengan penuh penghargaan. Ya, ini menghargai apa yang dibicarakannya, jangan di-cut misalnya, habiskan dulu apa yang akan ingin dia bicarakan atau ungkapkan, baru giliran kita. Meningkatkan rasa percaya diri, meningkatkan dasar saling percaya, kita trust sama orang lain juga trust sama kita. Ini penting ya dalam komunikasi, itu trust, kepercayaan. Apalagi nanti Anda menjadi seorang profesional di bidang refraksi optician ya, ketemu dengan klien, kalau klien kita trust dari awal pembicaraan dengan kita, dan kita menggunakan komunikasi asertif dalam komunikasi terapeutik kita, dan komunikasi efektif juga. Nah, ini akan menyebabkan orang lain percaya dan enak ya. Misalnya ada masalah-masalah, dia mau mengungkapkan apa, dia ungkapkan tanpa merasa malu dan tanpa merasa ada yang perlu disembunyikan. Membantu kelancaran proses komunikasi jelas dan meningkatkan efektivitas kerjasama. Ini penting ya. Jadi makin kerjasamanya yang bagus antara klien dan petugas kesehatan. Kapan agresif diperlukan? Bolehkah? Boleh. Kapan? Nah, ini dalam kondisi kritis, tetapi harus segera diikuti dengan berbicara asertif dan lunak. Misalnya, ada hal-hal yang melanggar etika gitu ya, melanggar rule atau norma gitu, value yang saudara yakini dan semua yakini, dia melanggar. Nah, boleh kita agresif. Misalnya dia melecehkan kita, kenapa saudara melecehkan kita? Saya misalnya, itu boleh agresif saudara.
dalam artian ini kan kritis, harus mempertahankan diri. Nah, tapi sebaiknya nanti diikuti ya kelunakan. Saya berbicara seperti itu, maaf karena tadi saudara apa misalnya gitu. Tapi saya mohon maaf. Nah, kembali ke asertif lagi ya, dengarkan. Mungkin dia ada hal-hal kenapa dia sampai seperti itu sama kita. Mungkin ada miskomunikasi. Bila value yang penting dilanggar tadi ya, bila ada nilai-nilai yang menurut saudara, yang menurut kita semua penting, tapi itu dilanggar, itu boleh saudara agresif. Membahayakan untuk jangka pendek, saat itu saudara dalam tertekan dan bahaya, boleh agresif. Semua jalan asertif sudah ditempuh, misalnya. Oke, saudara sudah baik-baik berbicara secara asertif dan efektif, tapi tetap seperti itu, boleh kita agresif. Contohnya, misalnya, kenapa saudara seperti itu ya? Sambil muka tegang dan melotot, biasanya orang yang agresif seperti itu kan, boleh. Ya, catatan agresif biasa terjadi bila perencanaannya buruk. Biasanya orang yang punya perencanaan buruk itu sikapnya agresif karena dia tidak siap dan akhirnya mekanisme pertahanan dirinya dengan seperti itu menyerang. Agresif hampir selalu meninggalkan sakit hati. Ingat ya. Ini akan menyebabkan seorang sakit hati karena merasa dilukai dan dihinakan seperti itu. Jadi sebaiknya itu dihindari. Ya. Kebiasaan agresif mengancam tegaknya aturan karena kita selalu memaksakan orang lain. Itu akhirnya aturannya tidak tegak. Kapan submasif diperlukan? Tadi kebalikan dari agresif, sekarang submasif. Ini terkadang orang perlu cooling down bila emosinya meninggi, menunggu saat yang tepat untuk menjawab. Di sini kita mengalah ya. Mengalah dulu deh biar ketika emosinya muncak-muncak daripada nanti jadi ribut, boleh kita submasif, artinya kita diam dulu gitu ya, walaupun ini belum selesai gitu. Nah, ini boleh cooling down di sini ya. Bila ancaman terlalu keras, jangka panjang menjadi pertimbangan sehingga untuk sementara submasif. Misalnya kalau tadi agresif saat ada ancaman jangka pendek, ya ini ancaman jangka panjang. Wah, rempong nih kalau di terus-terusan saya ngotot, dia ngotot, ini akibatnya akan panjang, akan melebar kemana-mana. Dan kita harus menyelamatkan sesuatu, misalnya ya udah kita cooling down aja, ya kitanya yang mengalah. Submasif juga dilakukan untuk mengurangi kondisi yang membuka submasif atau pasif di sini. Tegaknya disiplin pribadi. Nah, ini mengurangi kondisi ya. Jadi tidak disiplin kita. Ngikutin aja apa yang orang ini kan, itu tidak baik, itu jeleknya. Asertif sejak awal, termasuk pada hal yang kecil di sini. Biasanya dengan fakta bukan opini ya. Di sini kita kurangi submasif itu dengan fakta aja, keluarkan. Ini loh hasilnya, ini loh hasil. Mohon maaf saya ngotot karena apa yang saya lihat seperti ini misalnya ya. Jadi yang dikeluarkan bukan opini, bukan persepsi, tapi bagaimana faktanya. Hargai diri sendiri dan hargai orang lain, itu akan mengurangi sikap pasif kita. Dan taat pada jas atau aturan. Latihan komunikasi, contoh untuk komunikasi asertif ini, misalnya setelah mencoba beberapa model baju, mohon maaf, saya merasa tidak satupun yang cocok dengan penampilan saya, sehingga saya memutuskan untuk tidak jadi membeli kepada pramuka niaga. Maka yang dikatakan adalah apa? Coba ya, di saudara nanti bikin komunikasinya saat saudara menolak, ternyata kan udah capek-capek tuh pramuniaga memperlihatkan beberapa baju sama kita dan kita coba udah bikin capek orang gitu ya. Kalau nggak bener kita asertif diri sendiri atau orang lain juga tidak asertif, udah marah-marah orang lain ke kita atau kita yang merasa jadi nggak enak. Nah, maka yang dikeluarkan adalah komunikasinya seperti apa. Silakan saudara tulis ya latihannya. Lalu teman sekolahku mengajak saya berkumpul-kumpul bareng di puncak pada hari Minggu yang akan datang. Ingat hari Minggu tersebut, misalnya, namun hari itu saya sudah punya rencana untuk mengantar ibu ke rumah nenek. Saya menolak ajakan teman itu dengan mengatakan apa. Jadi teman saudara mengajak pada hari Minggu yang akan datang atau malam Minggu yang akan datang, ya untuk main ke puncak, tapi sebenarnya saudara tuh kepingin ke sana dan juga tidak enak sama teman tersebut, tapi saudara udah janji sama nenek, maka yang dikatakan ke teman seperti apa, menolak dengan baik ya.
Diana membuat saya terkesan dengan caranya mempresentasikan hasil karyanya kepada temannya, teman lain. Saya ingin menyampaikan kesan kepada Diana dan saya mengatakan apa. Jadi saudara memuji Diana saat Diana teman saudara mempresentasikannya dengan bagus suatu presentasi dan saudara misalnya harus bilang apa. Itu memuji ya, orang asertif itu jujur gitu ya. Misalnya kalaupun karya saya jelek tapi karya orang lain Diana lebih bagus, ya jujur bicara, itu orang asertif. Silakan bagaimana komunikasinya. Pacar saya menyarankan kepada saya untuk meminta uang lebih kepada orang tua untuk acara kumpul-kumpul. Saya tidak setuju. Maka sarannya kepadanya saya mengatakan apa? Ini contohnya gini. Pacar saudara ngajak uniko lah ibaratnya ya, atau minta uang lebih dengan sedikit bumbu-bumbu bohong sama orang tua karena uangnya akan dibawa untuk jalan-jalan misalnya. Maka saudara kan nggak setuju kayak begitu, kok ngajarin nggak bener ini. Maka saudara mengatakan apa ke pacar saudara? Nah, seorang yang asertif itu jangan tertekan karena misalnya gara-gara bogoh, gara-gara cinta sama pacar ya, akhirnya apa yang dikatakan pacar nggak bisa nolak, iya aja, nggak boleh kayak gitu. Ini ada hal yang kita bicara dulu baik-baik ya, ada hal yang dilanggar gitu. Kalau tetap pacar saudara ngotot, nah boleh agresif, jangan salah guys gitu, jangan merasa tertekan. Saudara harus bisa mengatakan apa yang menurut saudara benar, itu pertahankan. Walaupun itu pacar yang ngomong begitu. Dan bahaya harusnya kita melihat sikap seseorang, kalau memang dia seperti itu terus tidak berubah, yaitu baiknya apakah saudara pantas menemani orang tersebut untuk jadi teman hidup. Yeay. Berikutnya, Yani, salah seorang teman kuliah saya, kalau bicara dia sering ketus nih, punya teman yang sikapnya suka ketus, membuat telinga merah dan temannya bicara, membuat telinga temannya merah gitu kalau bicara. Dan saya mendekatinya dengan mengatakan apa nih. Jadi namanya punya teman namanya Yeni, kalau ngomong dengan temannya atau dengan dia itu suka ketus, ngomongnya nggak nyaman, bikin orang karena sinisnya itu bikin telinga orang merah gitu. Nah ini apa yang sebaiknya saudara katakan sama dia? Silahkan tulis ya. Lalu teman saya menawarkan rokok kepada saya. Saya merasa rokok itu tidak baik untuk kesehatan dan ingin menolak tawaran itu kepada teman saya. Saya akan mengatakan apa? Jadi di sini kembali saudara, bagaimana cara menolak dengan baik. Seorang teman memuji saya tentang presentasi makalah saya di depan kelas. Saya katakan kepada teman saya, misalnya apa ya? Dia memuji tuh bahwa saudara sudah bagus melakukan presentasinya. Ketika dipuji, saudara harus mengatakan apa? Nah, ini kayak begini, seling latihan asertif ya. Anda kadang merasa cemas karena masa depan kehidupan Anda kurang cemerlang. Anda menyadari hal ini tidak baik. Kepada diri sendiri, Anda mengatakan apa? Nih, saudara harus apa yang dikatakan untuk memotivasi diri. Nah, semua ini nanti dilakukan di di LKS atau di buku praktikum, nanti akan saya sharekan setelah ini ya. Baik, selanjutnya nomor 9, seorang teman mengajak membolos sekolah untuk melihat pameran komputer di JHCC. Maka saudara akan mengatakan apa tuh kalau temannya ngajak bolos kuliah ya. Dalam diskusi kelompok, teman terlihat dominan dan tidak memberi kesempatan kepada teman lain untuk berpendapat. Ini orang yang tidak asertif ya. Saya mengatakan kepadanya apa gitu. Nah, saudara ketika pas teman saudara itu dalam diskusi itu mendominasi terus pembicaraannya sehingga tidak memberikan kesempatan pada orang lain untuk berbicara. Nah, harus berbicara saudara apa? Apakah harus sinis atau harus apa? Coba lakukan dengan asertif ya. Ingat, teorinya asertif, bukan teori sinis agresif maupun submasif. Adik saya di rumah merengek meminta dibelikan smartphone terbaru yang menurutnya lebih canggih daripada yang dimilikinya sekarang. Maka saya mendekatinya dan mengatakan apa? Oke guys, ya ketika adik saudara meminta merengek terus sama emak ya untuk dibelikan smartphone baru, maka saudara harus mengatakan apa gitu. Sekarang teman menawarkan ganja gratis dan mengajak nyimeng bersama di kantin. Maka saudara menolak dengan mengatakan apa?
Nah ini, ngajak nyimeng nih, bahaya nih. Apa yang harus saudara lakukan? Berbicara asertif. Oke, ini penting sekali ya saudara, kita untuk latihan terus untuk berbicara secara asertif ini. Perbaikan diri pribadi juga bisa, silakan saudara tulis kalimat-kalimat yang sering saudara ucapkan dan ingin saudara perbaiki. Silakan tulis di sini mau ngapain, mau gimana. Tulis juga sikap pribadi agar dialog berlangsung, ya. Nah, ini bagaimana sikap pribadi bikin dialog asertif, tak usah panjang-panjang. Oke guys, itu tugas yang harus dilakukan oleh saudara terkait dengan latihan komunikasi asertif. Selanjutnya perlu diingat dan dilatih. Nah, di sini sikap dan bicara agresif itu tidak menghasilkan kerjasama yang baik. Ingat ya, saat kita agresif itu pasti orang akan terluka dan kita juga akan marah. Demikian juga sikap pasif membuat diri Anda tertekan, lemah, dan tidak berdaya. Begitu juga yang pasif atau submasif. Anda merasa tertekan, Anda harus mengikuti apa yang dibicarakan orang lain tanpa diberi hak jawab yang fair. Jadi Anda tidak nyaman sama orang lain. Jadi dua-duanya menghasilkan tindakan yang tidak baik. Nah, ini harus diingat. Lalu asertif memerlukan keberanian, tetapi juga perlu rasa dan sikap hormat kepada orang lain. Ketika tadi kita ingin menolak, meminta sesuatu yang baik, itu memang perlu keberanian. Ya, tapi ingat, keberanian bukan dengan cara berani dan kurang ajar, tapi berani dengan rasa hormat. Kemukakan perasaan Anda secara jujur, disertai fakta. Ini rileks tetapi dihayati sungguh-sungguh, hormati hak, kepentingan, dan perasaan diri sendiri, dan hormati juga hak orang lain. Ini penting ya, supaya menjaga perasaan kita tetap baik pada diri sendiri, orang lain. Oke, itu yang perlu diingat dan dilatih terus. Terima kasih atas partisipasinya, saudara. Materi untuk komunikasi asertif itu dicukupkan. Tapi ini ada saya tips-tips kasih ya buat saudara. Ada beberapa tipikal kepemimpinan, atau ini kepemimpinan ini bisa kita adopt ya untuk kita untuk membangun karakter. Di sini lebih pemimpin yang tipe asertif itu biasanya lebih mengedepankan kesamaan yang dimiliki oleh semua orang. Artinya lebih menerapkan juga sifat inklusif dan akomodatif daripada eksklusif. Artinya di sini seorang pemimpin yang asertif itu dia lebih suka include gitu di dalam organisasi atau tidak dengan orang lain. Dia tidak mau dieksklusifkan, artinya nggak usah so pemimpin gitu ya, dipuja-puja, ibaratnya diiyakan, yang penting asal bapak senang, nggak boleh. Orang yang pemimpin tipe asertif nggak suka seperti itu gitu. Dia mengedepankan kesamaan aja yang dimiliki. Kalau memang idenya bagus, diterima siapapun itu. Gitu. Kalau memang dia minta marah ya salah, ya harus minta maaf. Dengan kriteria orang yang pemimpin tipe asertif itu punya karakternya satu apa, moto dan kepercayaan. Yakin bahwa diri sendiri berharga, demikian orang lain. Ingat ya, bukan hanya diri sendiri, orang lain juga sama berharga. Gitu. Nah ini jadi moto orang asertif itu kepercayaan. Dan motonya sama-sama berharga. Asertif itu bukan selalu harus menang, melainkan dapat menangani situasi secara efektif. Orang yang asertif itu nggak berpikir dia harus menang, tapi bagaimana semua itu dilakukan secara efektif, situasinya jadi bagus, kondusif. Aku punya hak, demikian juga orang lain. Ya, tekankan dalam diri, saya punya hak, demikian juga orang lain, itu harus dihormati. Selanjutnya, pola komunikasinya efektif, menjadi pendengar yang baik nih. Orang yang asertif, tipikal pemimpin asertif itu komunikasi efektif. Dia kalau komunikasinya dengerin orang lain, lalu menetapkan batasan dan harapan. Dia ada batasannya apa, harapannya bagaimana. Nah ini terbiasa dengan begitu. Mengatakan pendapat sebagai hasil observasi bukan penilaian. Jadi kalau pendapat itu hasil observasi bukan penilaian. Jadi jangan ngejudge orang, tapi lihat dari apa yang ditampilkan saat itu, apa yang ditampilkan
di lampau. Mungkin ketika kita menganalisa sesuatu itu berdasarkan observasi, bukan ngejudge langsung gitu, menilai langsung. Mengungkapkan diri secara langsung dan jujur, jangan lupa itu. Ungkapkan kalau memang tidak suka, bilang tidak suka dan jujur gitu. Memperhatikan perasaan orang lain tadi, ketika bilang tidak suka itu dengan baik-baik, bukan dengan sinis. Nah, karena apa? Karena tidak nyaman kalau disinisin orang. Nah, ini perasaan orang lain juga harus dijaga. Jangan misalnya kelihatan nih orang lain salah gitu, terus kita permalukan, nggak seperti itu ya. Karakteristik berikutnya adalah tidak menghakimi, mengambil sikap daripada menilai, lebih baik ambil sikap daripada nilai. Misalnya mohon maaf ya saya tidak setuju, tapi kalau Bapak setuju ya ya silahkan, tapi dengan tidak marah ya. Mempercayai diri sendiri dan orang lain, percaya diri, memiliki kesadaran diri di sini. Artinya apa? Kita sadar bahwa kita punya kekurangan, orang lain juga demikian. Kita punya kelebihan, orang lain juga demikian. Itu saling hormat. Terbuka dan fleksibel dan akomodatif ya. Jangan lupa harus terbuka dan fleksibel, nggak kaku ya. Kita lihat situasi untuk menyampaikan sesuatu juga. Selera humornya yang baik, nah ini perlu diasah nih, penting selera humor. Kadang-kadang kita terlalu kaku, akhirnya kita lupa untuk menyampaikan sesuatu dengan happy aja gitu ya. Dan mantap, proaktif dan inisiatif, berorientasi pada tindakan, realistis dengan cita-cita mereka. Artinya sesuaikan, ikuti aja sesuai apa yang diharapkan gitu. Konsisten, tidak mencela-mencela, sekarang setuju, berikutnya enggak, dan setuju misalnya seperti itu, tidak mencela-mencela, melakukan tindakan yang sesuai untuk mencapai tujuan tanpa melanggar hak-hak orang lain. Ini karakteristik asertif. Nah, isyarat tubuh yang ditampilkan, non-verbal clues, yang biasanya clue-clue ini dilakukan ya saat orang asertif berbicara. Biasanya terbuka dan gerak-geriknya alami, jadi tidak dibuat-buat, saudara ya, berbicara itu alami aja gerak-geriknya. Atentif, perhatian, saat orang berbicara itu diperhatikan. Ekspresi wajahnya tuh menarik, orang berbicara muka kita nggak gitu, tapi menyenangkan gitu. Ekspresif itu apa, dan kita antusias ya, perhatian dan antusias itu kan menarik orang gitu. Jadi enak kalau berbicara dengan kita, bukan dengan cemetut gitu kan, sebel berbicara tuh nggak nyaman. Kontak matanya langsung, artinya kontak mata dipertahankan face to face. Jadi jangan saat berbicara kita megang apa atau nulis apa, itu tidak asertif. Dan percaya diri, mantap ya, volume suaranya sesuai, artinya nggak terlalu lembah, nggak terlalu lembut, atau nggak terlalu tinggi kayak orang agresif marah-marah. Kecepatan bicaranya yang beragam, tones-nya enak, begitu nggak monoton. Iya ada apa, mau apa, itu kan monoton gitu. Tapi kalau ya terus gimana? Nah, lihat mukanya, ekspresinya ya. Saat berbicaranya juga beragam, nyaman untuk didengar. Selanjutnya dalam bahasa, isyarat bahasa atau verbal cues. Dilihat aku memilih untuk, nah ini kalau dia harus mengatakan atau memilih ini, saya memilih untuk tidak pergi aja. Silakan ya, selamat bersenang-senang. Pokoknya I hope you have a great day atau have a great day. Gitu aja ya, walaupun dia tidak ikut. Nah, apa opsi-opsi untuk aku misalnya. Nah, ketika berbicara opsinya apa nih gitu, apa pilihannya buat aku, nah itu. Jadi kita tidak merasa tertekan atau menekan orang lain. Alternatif apa yang kita miliki, nah itu biasakan dengan bahasa-bahasa seperti itu ya. Konfrontasi dan pemecahan masalah. Berikutnya berupa saat memecahkan masalah atau harus konfrontasi, maka caranya dengan pertama bernegosiasi dulu, menawar dulu, menukar dan kompromi. Jangan lupa itu dilakukan. Memang alot ya, tapi kan nanti win-win solution katanya, biar semuanya senang. Ini sih ada bernegosiasi, menawar, menukar, dan kompromi. Mengkonfrontir masalah pada saat yang terjadi gitu. Misalnya ada masalah, konfrontasi aja langsung. Konfrontir artinya dengan cara baik-baik ya, bukan dengan marah-marah gitu. Jadi jangan diingkekeun, ada masalah enggak beresan gitu.
Tidak ada perasaan negatif yang muncul, sehingga setelah memecahkan masalah itu ada solusi, udah nggak usah nyelekit di hati, dipikirin lagi. Orang yang asertif nggak boleh seperti itu, dan kita biasakan tidak seperti itu ya. Selanjutnya perasaan yang dimiliki, antusiasme, ya penuh antusias, senang ya. Lalu mantap, tindakannya mantap, rasa percaya diri dan harga dirinya tinggi, tidak menjelekkan diri. Ya udah saya menerima aja ada jalmi kirang pinter atau napi abi manda awon ditampi, nggak boleh kayak begitu. Nggak bisa, nggak boleh kayak begitu. Orang yang asertif itu percaya diri. Ya kita harus asertif. Terus termotivasi untuk lebih baik lagi, untuk belajar lagi. Nah di sini dan tahu di mana mereka berdiri. Orang yang asertif itu tahu di belahan jiwa mana dia harus berdiri dan tanpa harus merasa terpaksa dan tertekan. Teknik meningkatkan rasa percaya diri dengan apa? Pertama, demam panggung itu pasti. Jadi saudara ulah abi mah minang demam panggung, minang rewasan, abi mah sieunan, udah wajar gitu. Cemas itu wajar. Apa namanya? Tidak orang yang hebat berbicara pun tetap ada perasaan ketika awal-awal itu ada demam panggung. Itu pasti, cuman kita bagaimana menanggulanginya. Misalnya dengan tarik nafas, dengan mengatakan pada diri saya bisa gitu. Dan mengatakan pada diri tidak menakutkan seperti yang dibayangkan. Nah, itu untuk mengatasinya. Menundukkan rasa takut. Saat saudara takut, tundukkan. Ini saya sering merasa begitu. Ya, contohnya. Saya mau bepergian misalnya dalam kondisi COVID sekarang, saya takut banget untuk ketemu dengan orang. Nah, saya percayakan diri saya dengan cara yang penting, saya pakai APD, saya patuhi protokol aturan pemerintah di bidang itu, karena paham ya pemerintah nggak mungkin ini kan. Jadi saya pakai APD lengkap dari mulai anjuran pemerintah nih, pakai masker bedah ya, saya pakainya masker di bedah biasa ya, lalu pakai face shield, terus pakai rajin cuci tangan, pakai baju panjang gitu. Untuk meminimalisir itu dan menjauhi kerumunan gitu. Jika penting harus keluar seperti itu. Dan alhamdulillah dengan seperti itu juga membuat hati saya nyaman karena saya merasa tidak banyak kontak dengan orang. Nah, itu menunjukkan rasa takut sendiri. Jadi artinya ketika kita bagaimana kiat kita untuk menundukkan rasa takut, yaitu tadi ikuti aturan protokol gitu, jangan berasa biasanya kalau merasa salah itu takut. Nah di sini penting bisa juga dengan menetapkan tujuan yang realistis. Saya mau ngapain, kenapa saya harus takut misalnya, mau mengemukakan pendapat, toh saya berdasarkan fakta dan observasi bukan berdasarkan persepsi gitu. Lalu kemampuan memvisualisasikan masa depan ini penting ya. Kalau saya berhasil maka saya akan begini-begini ya, kita visualisasikan. Nah, ini tuh menjadi pendorong, memotivasi kita untuk mengurangi ketakutan itu. Menghilangkan pikiran negatif, artinya positive thinking, ya jatuh nggak apa-apa, ibaratnya jatuh di panggung nggak apa-apa, nanti aku akan bangkit lagi. Nah itu saya insya Allah nggak jatuh kalau saya hati-hati. Nah itu aja, pikiran negatif hilangkan, berpikir positif dan latihan. Nah ini jangan lupa praktis, terus latihan berbicara supaya tidak demam panggung. Pada akhirnya kan terlatih, kayak saudara ya, mau awal-awal memeriksa misalnya visus ya seseorang kan, aduh yang diperiksa latihan mau ketemu nggak darah gede ya pengan ini apa ini berapa juga tuh udah nggak deg-degnya. Kalau sering berlatih seperti itu saudara nggak akan jadi nggak deg-deg lagi, nggak akan tremor lagi, sudah bisa menguasai diri dan menilainya juga dengan baik begitu. Berbicara dengan catatan kecil boleh, jadi jangan untuk mengurangi lupa ya. Nah itu karena kalau lupa itu menyebabkan sering blocking dan demam panggungnya itu kambuh ya. Datangnya lebih awal kalau kita sudah persiapan guys. Lalu bersosialisasi, jangan lupa berkomunikasi ya untuk mengurangi kecemasan dan ini menjadi barir. Memvisualisasikan kesuksesan, ingat kalau sukses saya akan begini itu akan menenangkan kita ya, kita akan mencapai itu, insya Allah saya bisa, insya Allah saya bisa. Kendalikan nafas Anda saat kita gemetaran, maka tarik nafas
Saya bisa, napasnya mulai kita atur, jadi jangan ngos-ngosan, ya. Jadi diri sendiri dan kreatif, jangan lupa. Be yourself di sini. Jangan lihat orang lain mah bagus ya karena begini begini begini. Oke, kita belajar, tapi kita tidak kita punya karakter. Orang lain juga punya karakter masing-masing. Maka nah itulah jati diri yang kita munculkan. Jangan mengadop, karena kalau kita ngambil karakter orang lain, kita ini saya susah gitu karena udah mendarah daging kalau orangnya. Tapi kalau kita akan karakter diri yang ditimbulkan. Jaga makanan dan minuman. Saudara mau komunikasi misalnya dengan orang penting, mau orasi, mau bicara, mau speech ya, mau pidato, tapi makanannya nggak dijaga, yang bikin sakit perut, kurubukan, kembung, bukan kok berfokus pada apa yang ingin dibicarakan, tapi berfokus pada perut atau keluhan. Nah ini juga menyebabkan masalah tersendiri ya. Berikutnya transformasi rasa takut menjadi antusias. Saudara transformasikan gimana rasa takut itu menjadi sesuatu yang antusias. Fokus pada pesan dan audiens. Jadi apa yang ingin kita bicarakan fokus gitu. Saya ngomong ini ngomong ini dan lihat audiens gitu. Jadi jangan kayak monoton ngomong terus audiensnya udah nggak kelihatan nggak menarik atau audiensnya merasa tidak gandeng kan itu kadia ya, karena merasa tidak tertarik dengan apa yang dibicarakan, kita bicara terus untuk apa? Ini menambah masalah tersendiri ya. Berikutnya adalah membangun rasa percaya diri. Bagaimana dengan melakukan pemetaan atau pengamatan? Lakukan analisa situasi, siapa audiensnya, misalnya dari kalangan mana, berapa rata-rata, usianya berapa, dan tujuannya apa. Jadi kita tulis misalnya audiens usianya rata-rata remaja, maka bahasa yang akan disampaikan pun oleh saudara sudah ada dalam sini, misalnya joknya apa, ya bikin suatu yang mencairkan suasana. Nah, seperti itu. Melakukan latihan dan latihan, don't forget you must do that. Jadi latih, berlatih, practice ya. Evaluasi sukses dari penampilan terakhir. Terakhir kita sukses, kenapa bisa sukses? Nah, saudara evaluasi, bikin lebih baik lagi. Misalnya kalau kemarin saya karena latihan, ya latihan begini, ya kita coba lagi latihan seperti itu. Oke, sampai sini guys. Ada yang mau ditanyakan? Jangan lupa ya, itu apa tugasnya dilakukan di buku tugas. Saya akan share berikutnya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, sementara dicukupkan sekian. Saya tunggu tugasnya sampai jam 12 malam ini. Mohon maaf lahir batin. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.